Shalom Aletheia Family Magelang. Kita bersyukur karena tahun ini kita telah memasuki tahun Divine Guidance atau tuntunan ilahi. Biarlah Tuhan menuntun kita melalui setiap pujian, penyembahan, dan firman Tuhan dalam ibadah. Sebelum beribadah, persiapkan tempat terbaik yang bersih, nyaman, dan tidak ada gangguan untuk kita beribadah. Persiapkan perangkat terbaik seperti handphone, laptop, televisi, atau yang lainnya, dan pastikan koneksi internet saudara lancar. Jangan lupa mandi dan kenakan pakaian terbaik yang rapi seperti saudara akan pergi ke gereja. Persembahkan waktu terbaik saudara dengan beribadah, tidak sambil makan, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Responi setiap ajakan WL atau pemimpin ibadah untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan meskipun di rumah masing-masing. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah keluarga kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Mari kita bersatu hati untuk menyembah nama Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib,
Tuhan, melebihi segala sesuatu Tuhan, melebihi apapun yang di dunia ini Tuhan, melebihi semua masalah kami Tuhan. Bahkan Engkau lebih besar dari virus-virus corona Tuhan, dari segala bahaya Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang besar seperti-Mu. Saat ini Tuhan, siapkanlah setiap hati kami Tuhan. Kami para pelayan-Mu Tuhan, para pemuji-Mu, para pemain musik Tuhan, dan hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Siapkanlah setiap hati kami Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan rangkaian ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur Yesus, sebab kami punya Kau Tuhan.
Ampunilah Tuhan penyembahan kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan memuji-Mu Tuhan lebih tinggi lagi Tuhan. Amin. Kami akan bertepuk tangan untuk-Mu Tuhan. Kami akan bersorak-sorai untuk-Mu Tuhan. Kita semua yang siap memuji nama Tuhan, katakan haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah. Shalom. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan meninggikan nama Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi dan lebih meriah lagi. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya, tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku, ku lupakan apa yang di belakangku, ku mengarah kepada apa yang di depanku, ku menuju kemenangan yang darimu. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya, tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku, ku lupakan semua yang di belakangku, ku mengarah kepada apa yang di depanku, ku menuju kemenangan yang darimu. Ku berlari menuju harapan di depanku, ku lupakan semua yang di belakangku, ku mengarah kepada apa yang di depanku, ku menuju kemenangan yang dariku. Berlari menuju harapan di depanku, ku lupakan semua yang di belakangku, ku mengarah kepada apa yang di depanku, ku menuju kemenangan yang darimu. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Yesus.
Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai Tuhan. Puji-pujian kami Tuhan, terimalah setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah setiap hati kami, setiap pikiran kami dan setiap telinga kami Tuhan. Supaya setiap firman-Mu Tuhan dapat menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini sungguh kita bersuka cita, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Dan saudara dimanapun berada, karena hari ini ibadah kita masih online, saudara ya, berkaitan dengan program pemerintah PPKM, dan kita masih akan berjalan secara online. Nah saudara, hari ini kita percaya kasih karunia Tuhan tetap melimpah dalam kehidupan kita. Saudara yang hari ini harus beristirahat atau isolasi mandiri, atau saudara yang sehat, saudara bersyukurlah karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Nah saudara, di dalam sebuah kehidupan kita hari ini yang kita jalani,
kita hari-hari ini melihat bagaimana orang harus bertahan hidup di tengah-tengah pandemi yang begitu menakutkan, yang begitu mengerikan. Ada banyak orang yang harus berjuang bahkan juga untuk bagaimana tokoku bisa laris lagi, bagaimana usahaku bisa jalan lagi, bagaimana keuanganku bisa pulih. Nah saudara, hal-hal seperti ini yang sedang dialami atau digumulkan oleh banyak orang. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan sungguh-sungguh memberikan kepada kita sebuah kekuatan dan pencerahan. Khotbah hari ini berjudul adalah hikmat untuk hidup dan diberkati. Sekali lagi, ayo yang di rumah ucapkan sama-sama dengan saya judul khotbah ini. 2, 3, hikmat untuk hidup dan diberkati. Saudara, hari ini sekali lagi seperti tadi saya sampaikan di depan, ada banyak orang berjuang untuk bisa bertahan hidup. Ada banyak orang juga berjuang untuk tidak terpapar virus ini. Ada juga orang yang berjuang untuk bisa sembuh dari penyakit yang menyerang, baik itu virus COVID atau penyakit jantung, penyakit kanker, atau apapun. Ada orang sedang berjuang untuk kehidupannya melalui sakit penyakit yang ada. Ada orang yang sudah juga berjuang untuk pekerjaannya, untuk keuangannya, untuk semua usahanya. Nah saudara, hal ini dibutuhkan hikmat, sebuah kemampuan, sebuah apa yang Alkitab sebut adalah hikmat, sebuah pengertian untuk bisa mengerti bagaimana sih supaya aku hidup, bagaimana sih supaya aku sembuh, bagaimana supaya keuanganku pulih, bagaimana pekerjaanku bisa dipulihkan. Saudara, hari ini ketika kita membuka media sosial atau broadcast-broadcast di WA yang berseliweran, seringkali mereka juga banyak memberikan hikmat yang ada di sekeliling kita. Kalau mau sembuh ya prokes begini ABC, ada yang minum empon-empon, ada yang makan ini, makan itu, ada yang ngomong pakai susu tertentu. Saudara, dalam rangka apa? Orang memberikan hikmat, ada hikmat yang berseliweran di tengah-tengah kita supaya orang bisa bertahan untuk bisa hidup. Nah tetapi seringkali hikmat itu juga berbolak-balik. Kenapa? Karena satu sisi broadcast mengatakan ini baik, tapi orang berkata ini enggak baik. Alat ini baik, tetapi orang yang satu berkata kemarin saudaraku pakai alat itu mati. Akhirnya kita menjadi bingung bagaimana sih kita bisa hidup, bagaimana kita bisa bertahan, dan juga bagaimana kita bisa pulih keuangan, pekerjaan, hidup diberkati. Nah, saudara, banyak hikmat yang berseliweran di sekitar kita. Ada dokter yang mengatakan A, dokter B ngomong tidak, dokter satu ngomong tidak seperti ini, dokter yang lain ngomong ya lakukan ini. Nah, saudara, seringkali kita ini harus berhadapan dengan situasi-situasi yang seperti ini. Orang banyak sepertinya punya hikmat, tetapi perhatikan hikmatnya seringkali berubah-ubah, seringkali hikmatnya tidak bisa kita ikuti. Kenapa? Karena kita menjadi ragu-ragu. Loh kok begini, loh kok begitu, katanya A, ternyata B. Nah saudara, ini yang kita sedang hadapi. Tapi ada satu hal yang saya ingin ingatkan hari ini buat kita semua, yaitu ada sebuah hikmat yang luar biasa kalau kita ini mau hidup dan mau diberkati Tuhan. Nah hikmat itu tentunya berasal bukan dari manusia yang seringkali tadi bisa berbolak-balik atau bisa berubah-ubah. Tetapi hikmat itu kita bisa dapatkan dari firman Tuhan. Nah itu sebabnya hari ini kita akan menerima firman Tuhan, hikmat untuk hidup dan diberkati. Bagaimana supaya tetap hidup, bagaimana supaya kita diberkati oleh Tuhan. Inilah firman Tuhan. Terima, buka hatimu, terima dengan iman, maka seperti janji firman Tuhan, kita akan hidup, kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah, nats firman Tuhan hari ini diambil dari Ulangan pasal yang ke-30 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini
kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturan. Perhatikan bagian yang terakhir dikatakan, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Sekali lagi, dengar baik-baik. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita hikmat untuk hidup dan untuk diberkati. Dan tipsnya bukan sekali lagi dari ilmu seseorang, tapi dari firman Tuhan yang memberikan kepada kita cara untuk hidup. Kenapa kita mesti bergantung kepada firman Tuhan? Karena firman Tuhan adalah suara Tuhan yang ditujukan untuk hidup kita. Nah, saudara perhatikan, kenapa sekali lagi kita perlu firman Tuhan untuk menuntun langkah kita? Karena Alkitab adalah suara Tuhan yang memberikan kepada kita arahan bagaimana supaya kita hidup dan diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber hikmat. Oleh sebab itu, melalui ayat ini Salomo menyampaikan firman Tuhan bahwa di dalam sepanjang kitab Amsal, Salomo membuka dengan sebuah kalimat, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi ketika kita mengenal Tuhan, kita bergantung dengan Tuhan, disitulah awal permulaan hikmat. Hikmat yang kita dapatkan untuk menjalani hidup. Hikmat untuk kita menjadi sembuh. Hikmat untuk menjadikan kita pulih keuangan, pulih dalam kehidupan kita, hidup diberkati Tuhan, bahkan mengalami keselamatan kekal daripada Tuhan. Nah saudara, inilah yang kita perlukan. Saudara, kalau kita hormat pada Tuhan, maka hikmat akan ada dalam kehidupan kita. Syaratnya kalau kita mau punya hikmat yang akan menuntun kita pada kehidupan, bukan saudara harus kuliah di luar negeri, saudara punya titel tinggi, sering baca broadcast, mengerti semua ilmu kedokteran, ilmu bisnis, saudara bukan itu. Kalau saudara, walaupun itu semua penting, itu memperlengkapi kita, tetapi dengar baik-baik, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau kita hormat akan Tuhan, maka hikmat akan mengiringi kehidupan kita. Saudara akan menjadi orang yang penuh dengan hikmat. Nah, ini yang menjadi sebuah berkat yang indah untuk kita bisa renungkan. Nah, itu sebabnya pertanyaan begini, bagaimana agar kita ini memiliki hikmat untuk hidup dan diberkati? Bagaimana sih supaya kita ini punya hikmat yang benar, yang kita pegang kuat-kuat supaya kita bisa tetap hidup dan diberkati oleh Tuhan. Tidak sekedar hidup, tetapi juga diberkati oleh Tuhan. Nah, ada 3 hal yang akan saya sampaikan melalui ayat yang tadi kita baca. Yang pertama adalah dekatlah dengan Tuhan. Saudara dengar baik-baik, kalau kita mau punya hikmat, kalau kita mau punya hikmat untuk menjalani hari-hari kita, untuk kita bisa berhasil dalam hidup kita. Anak-anak muda, kalau engkau ingin berhasil masa depanmu, dengar baik-baik, engkau harus punya hikmat. Nah, hikmat ini didapat, caranya yang pertama adalah dekatlah dengan Tuhan sang pemberi hikmat. Saudara, dekatlah dengan Tuhan karena dialah yang memberikan kepada kita berkat hikmat ini. Dia adalah sumber hikmat, dia sang pemberi hikmat. Sehingga kalau saudara dekat dengan Tuhan, maka inilah yang terjadi. Saudara akan diberkati dengan hikmat. Di ayat yang ke-15 dikatakan, ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Perhatikan, hidup dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan itu semua ada di tangan Tuhan. Saudara, kalau mau mengerti tentang bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita bisa diberkati dan berhasil, saudara datanglah pada Tuhan. Dekatlah pada Tuhan, karena ketika engkau dekat dengan sang pemberi hikmat, saudara akan mengalami hikmat tersebut. Itu sebabnya hari ini dengar baik-baik, saudara mesti dekat dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat, saudara. Ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita hal-hal yang kita nggak pernah pahami.
Dia akan memberikan, menunjukkan kepadamu hal-hal di mana engkau diluputkan dari bahaya. Engkau diluputkan dari mara bahaya dan kecelakaan. Engkau diluputkan dari hal yang buruk, saudara. Hikmat itu penting. Dan ketika kita ingin mendapatkannya, saudara harus dekat dengan Tuhan. Karena dengan dekat dengan Tuhan, engkau akan mendapatkan hikmat yang gak bisa didapat dari dunia ini. Seorang teman bercerita bahwa suatu kali dia akan berangkat untuk pelayanan ke luar kota dengan naik bis. Tapi kemudian tiba-tiba dia merasakan ada enggak damai di dalam hatinya. Maka dia memutuskan untuk mengganti jam keberangkatan naik bisnya. Dan ketika diundur bareng 2 jam. Dan akhirnya enggak tahu, dia ditanya istrinya, kenapa kok enggak berangkat? Ya enggak tahu aja, saya kok pingin ikut bis yang setelahnya. Enggak tahu, ada sebuah pengertian yang enggak pernah bisa dijelaskan. Dan betul ketika dia nunggu belum setengah jam bis yang harusnya dia tumpangi sesuai jadwalnya, dan dia melihat bis itu berangkat, tidak lama, mungkin nggak sampai 1 jam dia mendengar dia masih ada di terminal untuk menunggu bis keberangkatan berikutnya. Dia mendengar bahwa bis yang harusnya dia naiki mengalami kecelakaan parah, masuk jurang dan banyak korban di sana, orang luka-luka, bahkan ada yang meninggal. Dan dia bisa berkata bahwa dari mana hikmat ini seperti ini? Enggak mungkin bisa kita dapatkan kecuali kita dekat dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita pengertian, hati-hati ya, supaya kita bisa memahami, supaya kita bisa mengerti seperti apa kehidupan kita nanti. Tanpa hikmat, wah ngeri saudara. Ada seorang pengusaha yang berkata, Pak, saya ditolong Tuhan luar biasa. Saya ketemu dengan seorang teman lama yang mengajak saya untuk kerjasama bisnis. Tapi kemudian tiba-tiba kami mengalami sesuatu yang kami nggak damai sejahtera. Untuk hal ini saya dengan istri hanya ribut, kami bertengkar, dan kemudian akhirnya kami memutuskan sudahlah, daripada saya bisnis dengan orang ini, istri saya nggak setuju, dan kemudian padahal istri nggak kenal loh dengan teman suaminya ini, tapi dia ngomong saya nggak suka pokoknya kamu bisnis dengan dia, dan akhirnya mereka ngomong daripadalah saya bisnis tapi rumah tangga saya berantakan terus, mending saya batalkan. Dan ketika dia memutuskan untuk batal, dia mendengar dari teman-temannya yang lain, ternyata orang ini penipu. Wah, akhirnya dia berkata, sungguh Tuhan telah memberikan saya hikmat supaya saya membatalkan untuk bisnis dengan dia. Nah saudara dengar baik-baik, bagaimana ini bisa kita dapatkan? Tuhanlah yang memberikan kepada kita hikmat saudara. Maka dekatlah dengan Tuhan. Tuhan itu sumber kehidupan, dia sumber berkat. Makanya saudara, semua dihadapkan kepada kita, mau berkat, mau kecelakaan, mau hidup, mau kematian, Tuhan yang berkuasa. Nah saudara, Tuhan adalah sumber kehidupan, keberhasilan, keberuntungan bagi setiap kita. Nah bagi kita yang untuk kita rindu untuk berhasil, kita yang rindu untuk beruntung hidupnya, kita rindu untuk terus hidup menjalani hari-hari kita, terselamatkan, dengar baik-baik, adalah kuncinya dekat dengan Tuhan. Karena dengan dekat dengan Tuhan kita akan mendapatkan hikmat yang dunia tidak bisa tawarkan. Saudara, ini adalah hikmat yang Tuhan berikan. Nah itu sebabnya hari ini saya dorong saudara untuk dekat dengan Tuhan. Bagaimana cara dekat dengan Tuhan? Ya jelas saudara, dia ditemui dalam doa, dia ditemui di dalam kehidupan kita, dia ditemui dalam ibadah kita. Maka jangan tinggalkan jam-jam ibadah, jangan tinggalkan jam-jam doa saudara, supaya engkau makin intim dengan Tuhan, engkau dekat dengan Tuhan, dan engkau akan mendapatkan hikmat. Mintalah hikmat hanya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mungkin saudara berkata, Pak, saya enggak punya pengalaman, saya enggak punya pengetahuan tentang COVID ini seperti apa. Saya hanya orang biasa, saya enggak ngerti bagaimana bisa sembuh, saya seperti ini ABC. Saya enggak ngerti Pak bagaimana keuangan saya bisa pulih. Saudara dengar baik-baik, kalau saudara merasa tidak punya kemampuan, saudara enggak ngerti caranya untuk kita bisa menjalani hari-hari kita. Dengar baik-baik, dekatlah dengan Tuhan. Karena Alkitab berkata, jika engkau merasa kekurangan hikmat, hendaklah ia minta kepada Allah. Karena Allah dia akan memberikan kepada kita semua yang minta.
Dia akan berikan hikmat sehingga kita bisa menjalani hari-hari kita. Saudara, jangan takut. Kita punya Tuhan yang berjalan bersama dengan kita dalam situasi sulit seperti ini. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia adalah Allah yang akan menuntunmu, memberikanmu hikmat supaya engkau luput dari bahaya, supaya engkau sembuh, supaya apa? Supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Saudara, ini yang pertama, bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat untuk hidup dan berhasil. Yang pertama adalah dekatlah dengan Tuhan. Yang kedua adalah hiduplah dalam firman Allah, sumber hikmat. Saudara, saya akan bacakan 2 ayat yang saya akan berikan, ayat yang ke-14 dan Mazmur 19 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Tuhan telah menaruh firman di dalam hati kita, di dalam pikiran kita untuk kita melakukannya. Dan Mazmur 19 ayat yang ke-8 dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Saudara, firman Tuhan jangan sepelekan. Makanya di gereja kita visinya adalah menjadi gereja kebenaran. Apa aplikasinya? Apa implikasinya yang kita action kita? Saudara di gereja ini dicekoi dengan pengetahuan tentang firman Tuhan, Bible teaching setiap saat. Saudara, untuk apa? Supaya saudara mengerti firman Tuhan, menerima firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kita terima itu adalah sumber hikmat kita, saudara. Seperti dunia mendapatkan hikmat lewat membaca buku, saudara, kita diberikan kepada kita buku yang sangat indah, buku yang sangat luar biasa, penuh dengan kuasa, yaitu firman Allah. Saudara, selama engkau membaca firman Allah, engkau akan diberikan hikmat oleh Tuhan. Saudara, saya mendengar beberapa orang yang bersaksi bagaimana hidupnya berhasil, itu juga mereka berkata, Pak, itu semua saya dapatkan dari firman Tuhan. Firman ngomong begini, maka saya melakukannya, maka kemudian dia mengalami hidup yang diberkati Tuhan. Dia menerima firman Tuhan bagaimana untuk bisa hidup senantiasa, dia dekat dengan Tuhan, dia baca firman Tuhan, dia diluputkan dari mara bahaya. Saudara, inilah yang kedua yang kita mesti terima. Bagaimana supaya kita ini hidup memiliki hikmat, pengertian, ilmu, kemampuan untuk kita bisa tetap hidup dan berhasil. Yaitu yang kedua adalah melalui firman Tuhan. Nah, firman Tuhan adalah buku yang memberikan kepada kita sebuah sumber hikmat yang paling dahsyat dalam kehidupan kita. Engkau mau belajar tentang keluarga bahagia, Alkitab punya tips-tipsnya. Saya berapa hari yang lalu tanggal 14 sampai tanggal 16 mengikuti seminar bagaimana untuk membimbing pasangan suami istri, saudara, 3 hari dan semua diambil dari Alkitab, digali, tidak ada habis-habisnya. Saudara, ada yang mungkin bergerak dalam pelayanan profesional, ada semacam orang-orang profesional muda yang melayani, mereka berkhotbah bagaimana supaya usaha diberkati Tuhan. Saudara, mereka menggalinya melalui firman Tuhan. Saudara, saya pernah belajar di Singapura, Reclaiming My Health oleh seorang dokter yang hebat, mentor saya, Dr. Judy Loh. Dia mengambil sebuah kelas yang mengajarkan kepada kita bagaimana hidup sehat sesuai Alkitab, saudara. Dan dia mengajarkan dengan begitu luar biasanya, semua digali dari Alkitab, saudara. Nah, mari kita akan melihat bagaimana supaya kita bisa hidup umur panjang, saudara, digali juga dari Alkitab. Saudara mau hidup bahagia, digali semua bisa dari Alkitab. Saudara mau perjalanan hidup saudara berhasil dan beruntung, Alkitab memberikan rahasianya. Saudara, bagaimana mendidik anak dengan benar, parenting, ilmu-ilmu parenting, saudara, Alkitab memberikan begitu banyak hikmat. Saudara, makanya firman Tuhan adalah sumber hikmat yang paling dahsyat dalam kehidupan kita. Alkitab itu mencakup keseluruhan. Bahkan kalau saudara rindu, kalau mati nanti saya mau masuk surga,
Alkitab mengajarkan bagaimana untuk kita memiliki hidup yang kekal. Saudara, firman Tuhan inilah yang menjadi sebuah sumber bagaimana hidup kita diberkati dan mendapatkan kehidupan. Saudara, lewat Alkitab kita mendapatkan hikmat. Seperti apa sih? Ya, saudara, sehingga saya sangat bangga ketika ada banyak orang yang sukses dan dia berkata semua aku bisa dapatkan dari firman Tuhan. Ada orang berkata aku bisa sembuh, aku bisa sehat, aku bisa kuat. Itu semua karena saya dapatkan semua tips-tipsnya dari ayat firman Tuhan yang mereka kupas, saudara. Bukan ketika mereka ngomong, wah karena aku punya uang aku bisa beli obat ini. Karena aku punya uang aku bisa beli vitamin ini yang mahal. Sehingga aku luput dari bahaya. Saudara, sehingga siapa yang dimuliakan? Manusia yang dimuliakan, dirinya yang dimuliakan. Saudara, dengar baik-baik. Bagaimana hidup kita ketika bersaksi harus memuliakan nama Tuhan. Dan saudara, ternyata Alkitab memberikan kepada kita kunci untuk hidup diberkati oleh Tuhan. Dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita akan terus melihat hikmat serta tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Alkitab mengajarkan hari demi hari, Dia menuntun umatnya supaya hidup kita berhasil dan beruntung. Dan kita terus akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, inilah yang kedua. Yang pertama, bagaimana kita mendapatkan hikmat untuk kita hidup dan berhasil. Yang pertama adalah dekat dengan Tuhan. Karena Dia adalah sumber hikmat yang memberikan kita kemampuan, ilmu untuk kita bisa hidup dan untuk kita bisa berhasil. Yang kedua adalah Dia berikan kepada kita firman Tuhan, Alkitab. Makanya saudara, bacalah Alkitab. Saudara, saya punya kelas-kelas pendalaman Alkitab, ikuti saudara. Kan sekarang saudara gak perlu keluar rumah, kan sekarang saudara bisa dari rumah, saudara bisa sambil duduk, saudara bisa mengikuti di rumah sendiri, gak perlu keluar-keluar. Saudara, mari kita pakai fasilitas sarana-sarana yang ada untuk kita belajar firman Tuhan, supaya kita makin mengerti, sehingga Alkitab firman Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk bagaimana kita hidup. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita mendapatkan hikmat untuk kita ini hidup dan berhasil. Yang terakhir, yang ketiga adalah kasihlah Tuhan sang pemberi hikmat. Sekali lagi, kasihilah Tuhan sang pemberi hikmat. Saya akan baca sekali lagi di ayat yang ke-16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah dan ketetapan dan peraturannya supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Perhatikan, bagian yang saya cetak warna merah dikatakan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Maka di ayat yang terakhir dikatakan, engkau akan hidup dan engkau akan bertambah banyak dan engkau akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, kunci yang ketiga adalah mengasihi Tuhan, sang pemberi hikmat. Saudara, apa yang Anda bayangkan ketika mendengar kata mengasihi? Saudara, saya mengasihi istri saya mengasihi suami saya mengasihi orang tua saya mengasihi kekasih saya. Saudara, apa yang Anda bayangkan ketika mendengar kata engkau mengasihi Tuhan Allahmu? Saudara, mengasihi bukan sekedar perasaan cinta, mengasihi bukan sekedar sebuah perasaan sayang, mengasihi bukan sekedar dia menunjukkan dengan romantisme. Saudara dengar baik-baik, inti dari mengasihi adalah yaitu menuruti atau melakukan apa yang menjadi kehendak dari orang yang kita kasih. Saudara, seseorang yang mengasihi pasti dia akan melakukan apa yang dikehendaki oleh orang yang dia kasih. Saudara, sepasang pemuda-pemudi yang mungkin mereka sepasang orang yang berpacaran, mereka bahkan akan memberikan apa yang mereka inginkan. Misalnya seorang pacarnya perempuan berkata, mau enggak aku diantar ke Jogja, saya ada keperluan mendesak. Maka sang kekasih dengan baiknya, walaupun dia gak punya mobil, dia boncengin naik motor sampai ke Jogja. Kenapa? Karena ada cinta. Cinta itu adalah menuruti, mengikuti, mewujudkan apa yang menjadi keinginan dari orang yang dia kasih.
Ada pengorbanan di sana, saudara. Orang yang mengasihi, dia akan melakukan apa yang dikehendaki. Ya, mungkin kita pernah mendengar cerita seorang anak SMA pulang dari sekolah, ya ini bukan zaman pandemi ya. Pulang dari sekolah, dia seharian sekolah, dia capek, dan kemudian dia sampai rumah, si ibu ngomong begini, kamu sebelum istirahat, ini tolong anterin makanan ini ke temannya mama. Maka mamanya bawa rantang, ayo antarkan teman mama ke gang sebelah. Maka dia ngomong, mama ini loh, nggak tahu Pak, aku lagi capek pulang sekolah, belum letakkan tas, sudah disuruh ke sana kemari, aduh capek. Nah, akhirnya mamanya ngomong, ya sudah kalau kamu capek, dan nanti mama antar sendiri aja. Maka kemudian anak ini duduk, dan tidak lama dia baru duduk, handphonenya bunyi, ting. Nah dia kemudian bergegas ganti pakaian, dan kemudian keluarkan motor lagi, mau pergi. Si mamanya tanya, loh katanya capek, mau kemana kok mau pergi lagi? Ini tadi ditelepon, di WA sama pacarnya untuk mengantarkan pacarnya pergi untuk cari barang sesuatu. Maka dia langsung bergegas pergi. Kenapa anak ini pergi? Karena ada kasih kepada pacarnya sehingga dia melakukan apa yang kekasihnya kehendaki. Nah saudara dengar baik-baik, seorang yang mengasihi Tuhan pasti dia akan menuruti apa yang diperintahkannya dengan penuh sukacita. Saudara, jika engkau mengasihi Tuhan, engkau maka akan melakukan apa yang Tuhan ingin kau lakukan. Saudara, karena kasih seseorang akan melakukan apa saja yang diminta oleh yang dikasihnya, termasuk hal yang sulit. Yesus ketika ngomong, dia mengasihi saudara dan saya, dia ambil jalan yang sulit, salib. Dia rela disalibkan. Untuk apa? Untuk berkorban bagi orang yang dikasihinya. Saudara, hari ini, kalau engkau merasa, kalau engkau mengaku, engkau adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Hari ini, apa perintah Tuhan buat kita? Dia perintahkan kau berdoa. Dia perintahkan kau beribadah. Dia perintahkan kau baca Alkitab. Sungguhkah engkau melakukannya? Bahkan dia memerintahkan engkau, mungkin di tengah-tengah situasi sulit ini, untuk berbagi, untuk menabur. Mungkin engkau berkata, omset lagi turun segala sesuatu susah. Tapi sang kekasih hatimu, Tuhan Yesus berkata, jadilah berkat untuk sekelilingmu. Jadilah berkat untuk pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat. Maka apakah kita akan menuruti keinginan kita atau menuruti keinginan Tuhan yang kita akui bahwa kita mengasihi Dia? Saudara, ini 3 hal yang penting untuk kita bisa mendapatkan hikmat supaya kita ini hidup dan berhasil. Yang pertama, mengasihi Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan, taati firman Tuhan. Yang kedua, saudara mengasihi Allah. Saudara, kasihlah Tuhan Allahmu. Ketika engkau mengasihi Tuhan, maka engkau akan melakukan apa saja yang Dia ingin engkau lakukan. Bahkan engkau berkata seperti Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Bahkan Dia akan perintahkan engkau untuk melayani, untuk mengasihi, untuk memperhatikan orang-orang lain. Maka engkau akan melakukannya demi siapa? Bukan demi orang-orang itu, demi kepada Tuhan yang kita kasihi. Saudara, inilah hikmat yang diberikan. Dan ketika kita melakukan 3 perkara itu, dekat dengan Tuhan, saudara hidup sesuai firman Tuhan. Yang ketiga, mengasihi Allah. Maka Alkitab berkata, engkau akan hidup, engkau akan bertambah banyak, dan engkau akan diberkati Tuhan. Saudara, dari mimbar ini saya menyampaikan rahasia, hikmat untuk bisa kita hidup dan diberkati oleh Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan, turuti firman-Nya, lakukan apa yang Dia mau dengan cara kita mengasihi Tuhan. Saudara, ini yang kita akan dapatkan ketika kita rindu untuk bertumbuh di dalamnya. Saudara, jika kita rindu untuk hidup, saya juga rindu untuk hidup. Saya rindu untuk diluputkan dari mara bahaya. Itu doa saya. Saya juga berdoa untuk saudara. Saya rindu juga untuk berhasil dalam hidup saya. Saya rindu untuk melihat anak-anak saya berhasil yang diberkati Tuhan. Seperti doa saya juga buat saudara. Tapi ada 3 langkah melalui khotbah hari ini. Dekatlah dengan Tuhan, turuti firman-Nya, dan mengasihi Tuhan. Maka engkau akan hidup, engkau akan bertambah banyak, anak cucumu akan diberkati Tuhan, keturunanmu diberkati Tuhan, bahkan engkau akan diberkati dengan limpahnya apa yang kau kerjakan
dibuat Tuhan berhasil. Minggu ini, hari-hari yang kita jalani, mari kita praktekkan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Buka hatimu, belajar peka. Tuhan, apa yang aku harus kerjakan? Kerjakan dengan tanpa menunda-nunda. Maka ketika engkau mengasihi Allah, engkau melakukan seperti apa yang Dia mau, maka janjinya hidup, berkat, keturunan, semua akan diberikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kiranya firman Tuhan ini termeterai dalam hati kami. Tuhan memberikan kepada kami hikmat untuk kami bisa menjalani hari-hari kami. Kami diberikan hikmat oleh Tuhan, kedekatan kami dengan Engkau. Lewat doa, pujian dan penyembahan akan membawa kami dalam sebuah keintiman, kepekaan akan Engkau. Sehingga kami bisa diluputkan dari bahaya. Kami diluputkan dari kecelakaan. Kami diluputkan dari terpaparnya virus. Atau bahkan kami disembuhkan dari sakit penyakit yang kami derita. Tuhan, berikan kepada kami hidup. Berikan kepada kami hikmat untuk kami hidup dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya firman ini termeterai dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan, kiranya kami akan memberikan dari tempat kami masing-masing. Melalui transfer, jika kami memberikan persembahan ini, Tuhan berbicara sesuatu dalam hati kami. Untuk menabur persembahan mingguan, Alik Life Center, bahkan kami yang taat dengan persepuluhan. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan berbicara dalam hati kami dan kami akan melakukannya dengan taat. Bahkan Engkau akan mendorong kami untuk melakukannya dengan sukacita. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, kuduskan dan kiranya apa yang kami tabur sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Terima kasih Bapa, ini bentuk kami mengasihi-Mu dengan melakukan semua apa yang Engkau perintahkan. Terima kasih Bapa, dikuduskan, diberkati persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang diizinkan sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, Tuhan pelihara dan pulihkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala berkat rahmat Allah. Dan kami bersyukur masuk di tahun ke-21 ini, kiranya gereja Tuhan akan semakin Kau bawa kepada fajar harapan yang baru. Diberkati semua para pelayan Tuhan, diberkati semua elders, diberkati semua kami yang melayani. Kiranya Tuhan akan dan diberkati juga semua jemaat, semua ada dalam berkat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bagi saudara yang di rumah, saya undang saudara untuk bangkit berdiri untuk saudara menerima doa berkat. Baik, setelah saudara berdiri, angkat kedua tanganmu, pandang ke atas, dan terimalah berkat yang Tuhan sediakan bagimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa minggu depan ibadah kita dilakukan disertai dengan perjamuan kudus ya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, karena atas berkat dan anugerah-Nya kita dapat menyelesaikan ibadah ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita dalam tuntunan ilahi. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, saudara bisa memberikan persembahan saudara ke nomor rekening berikut ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa patuhi protokol 3M. Bagi saudara yang terberkati dalam ibadah ini, saudara bisa klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati.